Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sarjiman atas kesempatan untuk pagi hari ini karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan sesi wawancara terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, ini sebagai tugas kami CGP Angkatan 9 pada demonstrasi kontekstual modul 3.1. Langsung saja nih Pak Sarjiman Ya. Untuk kasus-kasus yang biasa terjadi di SMKBK itu seperti apa nih Pak? Kalau yang terkait dengan dilema etika maupun rujukan moral. Jadi gini Bu Eni, kasus yang terjadi di SMA Bhinneka Karya Surakarta ini adalah adanya atau kurang ada disiplin siswa. Disiplin itu meliputi berbagai hal, ada yang bikin terlambat masuknya, kemudian menggunakan seragam. Menggunakan seragam ini terpilah dari beberapa hal, yaitu pada saat batik, batik maksudnya bahwa itu celananya hitam. Namun demikian masih ada sebagian siswa itu celananya abu-abu. Kemudian pada saat olahraga itu punya menggunakan kaos, kemudian bawahnya itu celana atau olahraga training. Tapi ada juga yang bawahnya itu celana harian sekolah. Oleh karenanya barangkali kurang pengertian juga orang tua kurang mendukung terhadap itu semua, tidak memperhatikan anak pada saat hariannya, sehingga tidak melihat, tidak menanya jadwal apa hari ini dan sebagainya. Barangkali itu terutama di akhir-akhir ini yang terjadi di SMK Bhinneka Karya Surakarta. Berarti masalah kedisiplinan juga ya? Terutama masalah kedisiplinan masuk dan juga pemakaian seragam yang memang belum pas ya, belum pas. Ya tidak semuanya, hanya sekian persen, tapi belum bisa komplit secara keseluruhan itu mentaati kedisiplinan yang ada sesuai dengan tata tertib. Selanjutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral Bapak? Jadi selama ini terkait dengan dilema etika dan rujukan moral, maka adanya pilihan-pilihan, yaitu bujukan dalam kasus tidak ada pelanggaran. Nah, maksudnya tidak pelanggaran hukum, namun demikian biarpun tidak ada pelanggaran hukum, tetapi hal itu sangat krusial bagi SMK Bhinneka Karya Surakarta. Jadi memang secara hukum itu tidak melanggar, namun demikian bagi anak-anak atau siswa yang ada di sekolah di SMK Bhinneka Karya Surakarta itu melakukan pelanggaran yang disebut tadi. Lajeng Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Ya, jadi karena dimungkinkan itu benar dan dimungkinkan itu salah, bahkan sama-sama benar atau sama-sama kurang pas atau salah, kami di dalam hal mengambil keputusan itu tidak hanya saya sendiri, tapi karena kami punya wakasek, punya ketua program, wali kelas dan seterusnya, kita musyawarahkan atau kami musyawarahkan terhadap wakasek ketua program tersebut. Berarti ada kerjasama nih Pak Jek di antara semua elemen yang ada di bersama sekolah. Semua elemen di sekolah, karena tidak tahu persis keseharian saya seperti ini, anak-anak itu akhirnya yang lebih paham di lapangan kan teman-teman atau bapak-bapak, ibu yang ada di lapangan langsung, baik di kelas, di luar dan seterusnya. Lajeng langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi langkah yang kami ambil adalah bahasa ketua program, wali kelas itu kita ajak musyawarah bersama. Nah, hasil musyawarah itulah yang kita untuk menentukan bagaimana sikap kita terhadap anak-anak yang melanggar aturan tersebut. Berarti ini juga melibatkan orang tua nih Pak Jeng? Melibatkan orang tua juga. Jadi gini, apabila ada suatu anak yang melanggar ya, dari pihak BP atau bimbingan konseling, bimbingan penyuluhan itu nanti memberitahu orang tua, bahkan memanggil juga orang tua bahwa anak dari orang tua tersebut, putranya bapak atau ibu itu melanggar aturan yang ada. Jika orang tua tetap terlibat di dalamnya. Akhirnya apa? Orang tua tahu, oh ternyata anak saya di rumah baik-baik, ternyata di sekolah sendiri dan seterusnya. Memang keterlibatan orang tua juga, kita libatkan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak? Yang paling efektif adalah terkait dengan hal tadi, maka adanya komunikasi, komunikasi di dalam sekolah, komunikasi di luar sekolah, termasuk terhadap orang tua yang kami sebut tadi. Karena apa? Tanpa adanya komunikasi, barangkali nanti akan salah sangka
Ijowe seling suruh, wah saya diri kok seperti itu dan seterusnya. Artinya lewat komunikasi itulah bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada siswa tersebut. Jadi menyamakan persepsi ini Pak. Betul, menyamakan persepsi sehingga seperti ini mungkin kehendak orang tua anak saya yang paling betul, yang paling benar dan tetapi tidak tahu di luar seperti apa. Artinya lewat komunikasi itulah bisa menyelesaikan masalah yang terjadi pada anak yang melanggar tadi. Kemudian hal-hal yang selama ini merupakan tantangan Bapak, tantangan panjenengan di dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kasus dilema etika. Jadi ini terkait dengan tantangan barangkali kurang pahamnya anak-anak dan juga orang tua adanya tata tertib di sekolah, tata tertib yang di sekolah. Bahkan tata tertib sekolah itu sudah disampaikan pada anak-anak, juga sudah disampaikan orang tua. Pada saat kita mengenal orang tua itu tata tertib itu secara umum itu kita sampaikan. Namun demikian karena belum memahami secara utuh, akhirnya itulah merupakan tantangan bagi kami. Tantangan yang harus diselesaikan atau kan yang diselesaikan. Jadi pemahaman tentang itu kurang. Ya, merupakan tantangan bagi kami. Padahal sekolah juga sudah memberikan pengertian, sudah memberikan sosialisasi Pak. Sudah, anak-anak, orang tua sudah. Tapi memang mungkin kurang kesadaran. Ya, kurang kesadaran. Ya. Selanjutnya untuk memiliki atau apakah panjenengan Bapak memiliki jadwal tertentu di dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah panjenengan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuknya, bentuk atau prosedur seperti apa yang akan panjenengan jalankan Pak? Jadi ini terkait dengan penyelesaiannya memang tidak terjadwal. Karena apa? Karena yang melanggar aturan dilema tadi belum tentu saling melanggar dan tidak terjadwal juga yang melanggar. Oleh karena juga tidak kami jadwalkan. Sehingga pada suatu saat ada masalah itulah langsung kita tangani bersama-sama yang kita oleh tadi. Hanya saja nanti ya ada koordinasi khusus untuk menyelesaikan itu, baik itu dari pihak BP, pihak ketua program, terutama adalah Bapak Ibu wali kelas. Karena yang tahu keseharian terutama yang monitor, yang ngecek-ceking anak-anak itu adalah Bapak Ibu wali kelas. Jadi memang tidak terjadwal, tapi manakala ada suatu dilema tersebut, maka langsung kita selesaikan. Nanti insidental nih Pak. Insidental, iya. Permasalahannya segera diselesaikan dengan pihak-pihak yang terkait, terutama wali kelas sebagai ujung tombak di sekolah nih Pak. Betul. Lajeng, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan di dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bapak? Jadi hampir semua pihak yang ada di sekolah itu semua ikut membantu. Jadi tidak hanya yang seperti Pak Kasat, kemudian Kapro, tidak, tetapi tenaga kependidikan pun ya, jadi Bapak Ibu karyawan pegawai itu membantu juga. Buktinya apa? Buktinya ada suatu hal anak melanggar nggak pakaian itu Bapak Ibu tenaga kependidikan atau pegawai itu juga mengingatkan. Berarti itulah luar biasa betul kondisi di sekolah itu. Ternyata tidak hanya Bapak Ibu yang berperan, tetapi semua sivitas yang ada di sekolah itu ikut andil menyelesaikan tersebut. Nanti akan semakin solid ya Pak untuk bisa menjadikan anak menjadi lebih baik. Adanya kekompakan di dalam warga sekolah. Untuk pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Jadi keputusan yang kami ambil adalah terkait dengan dilema etika ini memang jelas mesti terjadi dimanapun berada, tidak hanya di dunia sekolah atau dunia pendidikan. Oleh karenanya kita berkolaborasi. Nah, kolaborasi antara siapa? Kolaborasi antara sekolah, orang tua, lingkungan, dan pihak-pihak terkait. Mana pihak terkait? Dinas pendidikan, kepolisian, dan seterusnya. Kenapa? Sangat membantu sekali. Oleh karenanya, setiap saat ya dari pihak kepolisian Babinsa itu sering kunjung ke sekolah dalam hal apa? Pengamanan lingkungan juga. Jadi itulah yang kami ambil dalam hal kegiatan tersebut. Ya, baiklah Bapak Sarjiman. Sesi wawancara kita pagi hari ini telah selesai. Terima kasih sekali Bapak karena telah menyediakan waktunya dan kesempatannya untuk menjawab sesi wawancara terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Saya berharap sekolah di SMK Bhinneka Karya ini semakin maju, semakin berkualitas di antara sekolah-sekolah swasta yang ada di Surakarta. Semoga SMK BK bisa mencetak anak-anak generasi penerus yang bisa memajukan bangsa Indonesia. Amin. Amin. Itulah yang kami harapkan.
dengan adanya guru-guru penggerak ya yang semakin tambah-tambah, barangkali itu salah satu unsur juga bisa apa ya, mengembangkan SMK Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu sekali lagi Bu Eni, terima kasih panjenengan sudah bergabung di guru penggerak bisa semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang lain nanti ikut apa ya, ikut tergerak artinya ya, ibaratnya adalah bisa daftar juga di guru penggerak kesempatan yang akan datang. Amin, amin. Ya sampun Pak Sasiman atau nuwun sangat wekdalipun menawi wonten rapat pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Listiawan. Selamat pagi. Bagaimana keadaannya hari ini Pak? Ya, baik-baik. Alhamdulillah Pak. Matur nuwun ya Pak untuk kesempatan kali ini karena Bapak telah menyediakan waktunya untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan sesi wawancara Pak terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ini saya lakukan untuk memenuhi tugas CGP Angkatan 9 yaitu demonstrasi kontekstual di modul 3.1. Ya. Langsung saja nih Bapak ya. Begini Pak, kasus-kasus apa Pak yang biasanya terjadi atau sering terjadi di sekolah Bapak terkait dengan dilema etika maupun rujukan moral Pak? Yang biasa terjadi pada sekolah kami, yaitu bagaimana guru itu memberikan nilai kepada siswa untuk nilai yang minimal KKN, walaupun mungkin siswa itu masih perlu harus dikembangkan lagi untuk kompetensinya. Dengan pertimbangan nanti ketika jika siswa nanti tidak dituntaskan nanti atau tidak bisa naik kelas, nanti kementalnya siswa itu sendiri nanti malah terjadi permasalahan di situ. Berarti menimbulkan permasalahan baru ya Pak. Jadi untuk itu mengantisipasinya dengan memberikan nilai tambahan nilai kepada siswa yang secara kompetensi kurang Pak. Baik Pak, terkait dengan permasalahan itu selama ini Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral Pak? Kita lihat mungkin dari alasannya. Jika dalam kasus itu alasannya itu terjadi adalah masuk akal, maka dia nanti masuknya ke dilema etika. Tapi jika alasannya jadi permasalahan itu adalah kurang masuk akal, maka namanya kerujukan moral. Berarti tergantung dari permasalahan yang dihadapi Pak. Untuk selama ini Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, untuk di sekolah kami, maka kami akan mengambil langkah musyawarah terlebih dahulu secara bersama-sama kita pertemukan nanti untuk yang menjadi permasalahannya apa. Terus yang penting orientasi kita ada berpihak kepada siswa. Nanti siswa itu. Berarti memang siswa memang diprioritaskan untuk bisa Pak untuk berpihak kepada anak karena memang terkait dengan psikis mentalnya anak Pak. Baik Bapak. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang Bapak lakukan selama ini? Ya biasanya kita mengajak para guru itu untuk rapat. Ya kita pertemuan, kita panggil para guru untuk rapat internal, bagaimana kita siswa ini, jika ini seumpamanya dikasih nilai kurang dari KKN bagaimana, dikasih nilai lebih dari KKN bagaimana, nah itu nanti. Berarti yang menentukan adalah rapat Dewan Guru ya Pak ya? Karena memang itu penentuan untuk nasib anak ke depannya. Kemudian hal-hal apa saja ya Pak ya selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etik Pak? Ya biasanya yang paling apa adalah tindakan preventif sebelum terjadinya untuk dilema etika ini. Contoh preventif itu seperti apa Pak? Itu pencegahannya. Pencegahannya yaitu dengan untuk nilai-nilainya si anak, yaitu tadi untuk pembatasan nilai-nilai pada KKM itu sebisa mungkin adalah sesuai dengan KKM untuk yang si anak. Bisa juga melalui itu ya Pak ya, mungkin juga untuk tambahan nilai guru atau wali kelas bisa memberikan tambahan nilai dalam bentuk tambah pembelajaran. Nah itu kayak Pak J, itu nanti bisa mengcover nilai anak secara akademik baik. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak tersendiri dalam pengambilan keputusan Pak terkait dengan kasus-kasus dilema etika? Bagi saya sendiri, yaitu bagaimana kita menerapkan ketegasan kita dalam keputusan yang diambil.
Bapak itu harus melibatkan persoalan-persoalan yang melibatkan kemanusiaan. Oh, iya ya Pak ya, kalau memang apa ya terkait dengan anak, berarti Iya. kan kita mau main rasa agar anak juga merasa nyaman kalau kita memberikan perlindungan di sekolah itu. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan saat itu atau Bapak menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Yang biasa terjadi di sekolah kami jika permasalahan seperti itu muncul, itu adalah ya kita tidak ada jadwal khusus karena itu kita anggap sebagai kejadian insidental. Jadi begitu ada permasalahan langsung kita permusyawarahkan, kita sebisa mungkin kita mengambil keputusan yang terbaik demi siswa. Berarti tidak ada jadwal tertentu ya, tergantung permasalahannya itu. Iya. Kemudian diselesaikan secara langsung. Iya. Tentu saja dengan pihak-pihak yang terkait juga. Iya. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak di dalam pengambilan keputusan, terutama terkait dengan dilema etika Pak? Ya, untuk yang pernah kami alami ya, para guru, para wakasek itu sangat membantu sekali dalam memecahkan masalah tentang dilema etika. Karena dari masukan-masukan mereka, kita bisa mengambil keputusan yang baik, terutama siswa juga. Jadi memang keputusan diambil bersama-sama. Iya. Kemudian pertanyaan terakhir Pak Listiawan. Dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapatkan yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak di dalam mengambil keputusan dilema etika Pak? Ya, kalau tentang dilema etika, ternyata bagi kami ya, bagi saya pribadi, kita harus memandang suatu permasalahan itu dari banyak sisi, tidak hanya dari satu sisi. Kadang mungkin dari sisi kita itu kita anggap benar, dan dari sisi yang lain kita anggap salah. Mungkin sebenarnya dari sisi kita benar, dari sisi mereka juga benar juga, karena mereka mengalami permasalahan yang berbeda. Berarti memang setiap persoalan solusinya berbeda-beda. Iya. Pak. Jadi, matur nuwun Pak Listiawan untuk kesempatan dan waktunya pagi hari ini. Saya mohon maaf jika ada perkataan atau ucapan saya yang kurang berkenan dan mengganggu waktu Bapak untuk beristirahat atau beraktivitas. Saya berharap semoga sekolah Bapak yang Bapak pimpin menjadi lebih jaya, menjadi lebih sukses, dan bisa mencetak generasi-generasi anak bangsa yang luar biasa Bapak. Amin. Terima kasih. Ya, bagi saya ya mohon maaf ini penyambutannya nggak sederhana. Siap, Ya Pak. kan, jadi ya, yang penting proses itu berjalan dengan lancar. Semoga ini bisa berguna bagi proses guru Siap, ini. Pak. Ya, dengan baik lah. Itu doakan. Amin. Kita lulus. Amin. Amin. Matur nuwun Bapak Listiawan. Sampai jumpa lagi untuk lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.